Setiap jiwa bebas bersuara tentang agama pemuda masa kini. Sebenarnya pemuda-pemuda sekarang tuh beragama seperti apa sih? Kadang banyak yang hanya sekedar saya beragama tapi tidak tahu esensinya, tapi tidak tahu pemahamannya, tidak mau menjalankan apa yang ada di dalamnya, syariatnya, ketentuan-ketentuannya, dan hanya sekedar melabeli diri dengan agama tetapi tidak tahu secara pasti apa itu agama, tahu secara mendalam bagaimana hakikat tujuan kehidupan dan apa fungsi agama. Itu dinamika yang dirasakan oleh pemuda-pemuda saat ini. Pemuda dan agama seolah tidak bisa disatukan lagi. Seolah-olah apa yang ada dalam perspektif pemuda bahwa agama itu tidak bisa ikut campur dengan urusan duniawi, bahwa agama itu lebih kepada orang-orang yang kolot, lebih mementingkan banyak. Ya ini masih muda, waktunya kita berhura-hura, waktunya kita banyak menghabiskan waktu. Itu yang menyimpang. Tapi nggak semua pemuda kayak gitu. Dari zaman Rasulullah SAW dan dari sejak adanya Islam, banyak pula pemuda-pemuda yang menjadikan masa mudanya sebagai masa produktif, menjadikan masa mudanya sebagai masa emas menuju masa tua-tua yang lebih baik, masa tua yang lebih baik. Misal kita dari yang baik-baik dulu aja ya. Misal realitanya Muhammad Al-Fatih kenapa bisa sekeren itu nggak menguasai atau mengambil kekuasaan Konstantinopel? Kenapa bisa sekeren itu ya karena beliau memupuk masa mudanya dengan hal-hal yang luar biasa. Contohnya beliau benar-benar belajar banyak ilmu untuk mempersiapkan diri ke depannya nanti. Beliau punya visi misi tujuan hidup sejak kecil. Beliau punya cita-cita untuk menaklukkan Konstantinopel, dan pada usianya yang masih muda pun beliau sudah hafal Quran, beliau sudah banyak kitab-kitab yang sudah dipelajari. Itu soal pemuda. Kemudian Zaid bin Sabit, anak angkatnya Rasulullah SAW, sejak muda sudah berusaha, sudah ingin berzihad di jalan Allah. Banyak contoh pemuda-pemuda pada saat zaman Rasulullah, pemuda-pemuda yang tidak memisahkan diri dengan Islam, tidak memisahkan diri dengan agama, yang ternyata memiliki kontribusi yang luar biasa untuk bangsa, negara, bahkan agamanya. Kemudian kalau untuk dari pemudinya, kita bisa lihat Aisyah istri Rasulullah, betapa cerdasnya Bunda Aisyah sejak masih. Kenapa Rasulullah menikahi Bunda Aisyah? Ya salah satunya karena kecerdasan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah. Sejak kecil hafalannya luar biasa, hafalan hadis, hafalan luar biasa banget pokoknya. Pemuda yang masih muda, perempuan, dan banyak contoh yang lainnya. Lalu bagaimana sekarang kita menemukan sebuah kemirisan di mana pemuda saat ini, pemuda zaman sekarang justru lebih memilih untuk menjauhkan diri daripada agama, justru memilih lebih mementingkan kesenangan duniawi dibandingkan ikut mengejar akhirat. Karena statementnya ya masih muda, waktunya hura-hura, masih muda, ya waktunya bersenang-senang. Kalau misalnya orang yang udah kenal agama, orang yang udah terlalu apa-apa pertimbangannya agama, itu dianggap kolot, dianggap soalim, dianggap ya kayak kiai, kayak ya macam-macam lah. Padahal urusan berdakwah, urusan membenahi bangsa, agama itu bukan hanya urusan orang-orang tua atau urusan ustadz-ustadz, urusan guru-guru kita, melainkan urusan kita semua. Apalagi kita sebagai anak muda memiliki energi produktivitas yang tinggi, memiliki energi yang jauh lebih besar dibandingkan ketika seseorang usianya sudah berumur. Dan ini tentu menjadi masa keemasan kita dong. Dan ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa untuk kita memanfaatkan masa muda itu. Dan tahukah bahwa masa muda adalah salah satu yang akan dihisap, akan dipertanyakan ketika di akhirat kelak. Untuk apa masa mudamu? Untuk apa dipergunakan? Apakah untuk kebaikan ataukah hanya untuk sekedar membuang waktu untuk hal yang tidak penting? Kamu di hari ini adalah kamu di masa depan. Ketika kita banyak membuang waktu di masa muda, bagaimana nanti masa tua kita? Kalau kita berpikir kita akan bertobat ketika kita tua,
apakah itu akan menjamin bahwa apa yang kita lakukan hari ini saja banyak hal yang tidak berguna. Kita banyak terlalaikan oleh dunia, kita banyak terlalaikan oleh fantasi-fantasi hiburan-hiburan dunia. Misalnya, apalagi lagi kondisi kayak gini ya, lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu rebahan. Gak sedikit gitu, banyak pemuda-pemudi yang memanfaatkan waktunya untuk sekedar hiburan belaka. Kayak misalnya nih ya, sebut merek gak apa kali ya, main TikTok ya. Sangat disayangkan sih sebenarnya, terutama untuk perempuan-perempuan, karena di situ bukan cuman apa ya, perempuan itu kan ibaratnya berlian yang harus dijaga. Ketika main TikTok ya auratnya kemana-mana, walaupun tutup aurat tapi sebenarnya auratnya kemana-mana karena dia berjoget-joget di depan. Dan namanya media sosial, kalau media offline mungkin kita hanya dalam satu kesempatan bisa ketemu satu, nggak nyampe ratusan orang lah. Tapi kalau misalnya di media sosial jangkauannya luas, setiap pasang mata bisa saja melihat. Coba bayangin betapa itu hal yang sia-sia dan membawa dosa juga buat kita. Apalagi kalau sampai menimbulkan syahwat bagi lawan jenis, itu kan ya sayang banget gitu kalau masa muda kita dihabiskan buat kayak gitu. Banyak hal-hal yang memang perlu disadari oleh para pemuda, perlu dipahami oleh para pemuda bahwa hidup ini singkat bro. Hidup ini gak cuma sekedar untuk main-main. Kalau misalnya usia-usia kita ini gak dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, nanti masa tua kita gimana? Kalau misalnya ada yang bilang, misal nih, satu lagi contoh yang mungkin konkret juga, soal pernikahan. Pernikahan itu gak disiapin pas kita mau besok nikah. Enggak, justru pernikahan tuh harus disiapin sejak jauh-jauh hari. Karena kan emang pernikahan kita menikah pada saat usia matang, kita menikah pada saat usia yang sudah tepat lah waktunya. Dan persiapan itu harus dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Bagaimana kita mau mendambakan suami yang soleh, istri yang solihah ketika kita tidak mempersiapkannya pada masa muda, ketika kita tidak mempersiapkannya pada masa-masa yang sebelumnya. Allah sendiri kan udah nge-mention kita laki-laki baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan yang keji untuk yang keji. Itu tuh berlaku banget hukum Allah tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya emang banyak hal yang kadang kalau kita sadar ya, banyak hal yang dalam 24 jam itu gak semuanya bisa kita lakuin dalam satu hari, karena emang terlalu banyak hal yang harus kita lakuin. Jadi sebenarnya sayang banget ketika ada waktu untuk kita yang gak tergunakan dengan baik, produktivitas kita gak baik. Itu sayang banget, karena ya gitu deh, nanti kedepannya kita bakal ngelihat orang yang berusaha untuk memanfaatkan waktunya 24 jam akan jauh berbeda dengan orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya dalam 24 jam. Masa muda adalah masa emas, bukan masa untuk berleha-leha. Masa muda adalah masa terbaik, masa yang gak bisa diulangin. Kita cuma dapat muda itu sekali doang. Jadi selagi masih muda, manfaatkanlah itu dengan baik. Dan agama dengan kehidupan sehari-hari itu gak bisa dipisahin. Agama yang mengatur kita berjalan. Kalau kita jalan tanpa tujuan, tanpa pegangan itu agama, ya jatuh, kita bakal jatuh kemana-mana. Jatuh ke lubang penjara, jatuh ke lubang narkoba, jatuh ke lubang prostitusi, yang itu akan merusak masa depan kita. Sayang banget kan. Kita tuh harus cari role model pemuda-pemuda pada saat zaman Rasulullah kalau emang kita mau berjalan dengan sampai tujuan kita. Sampai tujuan kita itu adalah surga Allah. Jadi manfaatkanlah masa mudamu, mari saling mengingatkan, berfastabiqul khairat.